Hai, ketemu lagi nih bareng saya Iksan. Nah, jadi guys, di depan kalian saat ini ada dua buah smartphone. Yang di sebelah kiri ini adalah smartphone Infinix Hot 10s dan yang sebelah kanan saya ini adalah smartphone Poco X3 Pro. Dan kedua HP ini berawal dari dua brand yang berbeda, yang otomatis isi di dalam kedua smartphone ini punya spesifikasi atau user interface-nya masing-masing ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau coba nunjukin beberapa hal yang menurut saya cukup menarik ya guys ya, yang mungkin bisa sedikit membantu kalian yang baru aja bermigrasi brand dari brand A, seperti misalnya dari brand Xiaomi ke Infinix, ataupun sebaliknya dari brand Infinix ke brand Xiaomi. Yang dimana saya percaya kalau kalian pasti membutuhkan beberapa waktu untuk mempelajari fitur-fitur yang ada dari kedua smartphone ini. Nah, untuk mempermudah dan sedikit membantu meringankan beban kalian ketika mempelajari fitur-fiturnya, di sini saya bakal menunjukkan beberapa fitur yang sebenarnya mirip tapi tak sama, atau serupa tapi tak sama ya guys ya. Mungkin fitur yang tadinya ada di Xiaomi itu ada juga di smartphone Infinix, dan juga yang tadinya ada di Infinix juga ada di smartphone Xiaomi atau dengan MIUI-nya kayak gitu guys. Nah, tapi sebelum video ini saya lanjutin ke intinya guys ya, seperti biasa buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan ragu lagi untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan update dari channel ini. So, kalau udah, ayo kita langsung aja ke kontennya. Ya guys, ngomong-ngomong, mohon maaf apabila suaranya kurang jelas kedengar ya guys ya, karena saya rekam menggunakan smartphone daily driver saya yang kebetulan jack audionya itu sedang rusak guys, jadi nggak bisa saya colokin untuk menggunakan mic eksternal. Tapi semoga penyampaian saya terdengar dan juga cukup jelas ditangkap oleh telinga kalian ya guys ya. Oke. Hal yang pertama adalah hal yang mendasar ya guys ya, untuk kalian yang perlu tahu atau yang harus kalian tahu mungkin ya guys, untuk masuk ke mode pengembang. Nah, kedua smartphone ini tuh menggunakan user interface yang berbeda ya guys ya, dan sudah mempunyai khasnya masing-masing. Kayak di Infinix Hot 10s saya ini menggunakan XOS versi 7.6.0 atau tulisannya di sini ada Dolphin versi 7.6.0. Sedangkan untuk Poco X3 Pro yang ada di sebelah kanan saya ini menggunakan MIUI 12.0.3, dimana ini juga adalah updatean terbaru atau yang terakhir yang bisa didapetin dari Poco X3 Pro nya guys ya. Nah, di sini untuk memasuki ke opsi pengembang atau ke mode developer gitu ya guys ya. Yang kalian harus lakukan kalau di smartphone Xiaomi dengan MIUI-nya itu kalian harus mengetukkan beberapa kali di bagian versi MIUI-nya ini guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini saya ketukkan beberapa kali. Maka di sini akan terbaca sebentar saya akan angkat. Nah, ini akan terbaca seperti ini. 2 langkah untuk menjadi developer, 1 langkah untuk menjadi developer, hingga kalian ketuk menjadi seperti ini guys. Iya. Maka setelah itu mode developernya atau mode pengembangnya sudah terbuka di bagian setelan tambahan dan ada di bagian sini. Oke, sedangkan untuk di bagian Infinix guys, sekarang saya mau coba kasih lihat ke kalian. Untuk di Infinix ini mode pengembangnya belum ada ya guys ya. Opsi pengembang belum ada, dan untuk membukanya cukup mudah dengan cara mengetukkan di bagian nomor bentukan. Kalau tadi di MIUI itu justru di versi UI-nya guys ya, seharusnya kalau di Infinix kan di versi XOS ini ya, di tulisan ini. Tapi di Infinix menggunakan UI XOS itu di bagian nomor bentukan, dan kalian ketuk juga beberapa kali hingga muncul seperti ini, dan lanjutkan aja sampai muncul sekarang Anda adalah seorang pengembang kayak gitu guys. Nah, jadi sekarang opsi pengembangnya sudah kebuka guys. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini kalian bisa temukan opsi pengembangnya, dan untuk mengaktifkan mode debuggingnya juga ada di dalam sini di opsi pengembang dari kedua smartphone ini guys. Karena menurut saya debugging USB ini cukup diperlukan ya guys ya. Kali aja kalian lagi kebingungan atau lagi kesulitan untuk mencari dari kedua UI smartphone ini. Oke, yang kedua atau yang selanjutnya ya guys ya, untuk mengaktifkan fitur screenshot 3 jari ya guys ya. Sebenarnya ini adalah fitur yang cukup
normal ya guys ya, atau yang umum yang ada di semua UI dari brand-brand manapun ya guys ya. Tapi di sini saya bakal nunjukin untuk fitur bagaimana mengaktifkan fitur screenshot 3 jari dari kedua smartphone ini yang mempunyai UI yang berbeda. Kalau di Infinix itu caranya cukup mudah guys, pergi ke menu setting ya, ke pengaturan, lalu kalian cari yang namanya tambahan fitur, lalu kalian klik aja bagian ke bagian aksi dan gestur ini guys, lalu kalian cari yang tulisannya mengambil tangkapan layar dengan 3 jari, lalu kalian klik aja bagian ini hingga muncul tanda hijau. Sekarang menu screenshot 3 jarinya sudah aktif ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri sini. Sedangkan untuk di MIUI guys, kalian pergi ke menu setting juga, lalu kalian cari ke setelan tambahan, kemudian cari di sini yang namanya pintasan tombol guys ya. Kalian bisa cari di sini, lalu kalian cari yang ada tulisannya ambil screenshot di sini guys. Lalu di sini kalian klik, lalu akan muncul kembali beberapa menu pilihan dan kalian pilih aja bagian atas ini yang tertulis geser ke bawah dengan 3 jari guys. Kalian klik dan sekarang fitur screenshot 3 jarinya juga sudah aktif seperti yang ada di Infinix Hot 10s nya. Begitu guys. Oke, berikutnya yang ketiga adalah fitur bola pintas yang ada di MIUI-nya Xiaomi dan fitur smart panel yang ada di UI-nya si Infinix Hot 10s-nya ini. Sekarang kita coba dulu untuk mengaktifkannya di bagian UI-nya si Xiaomi ya guys ya, yang menggunakan MIUI. Kita buka menu setting kembali, lalu kita cari setelan tambahan. Lalu kita cari bola pintas ini guys ya, kita klik maka akan muncul seperti ini dan kita klik aja bagian atas sini guys hingga muncul seperti ini dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau di Infinix Hot 10s itu caranya juga cukup mudah ya guys ya. Kalian tinggal pergi lagi ke menu setting, kalian cari fitur tambahan fitur, lalu kalian aktifkan yang namanya smart panel ini guys. Ya, kalian buka dan di sini kalian klik aja hingga muncul tanda hijau seperti ini guys. Dan sekarang fitur smart panelnya juga sudah aktif. Dan kita lihat di sini kenapa saya bilang serupa tapi tak sama, karena tampilannya juga memiliki rasa yang sama begitu guys. Nah, kalau kalian gak suka dengan tampilan yang seperti ini kan sebenarnya sudah ada di bagian sini ya guys ya. Ini tombol ini tombol ini, dan ya seperti itulah guys, ini sama di bagian sini. Kalau kalian ingin men-settingnya sebagai aplikasi seperti yang ada di Infinix ini, itu bisa guys. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik aja menu yang ada di bagian sini ya guys ya, yaitu tulisan pilih pintasan. Nah, di sini kan tadi menunya seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihatnya. Sekarang kalian klik aja salah satu di antara ini untuk disesuaikan sesuai preferensi kalian. Misal di bagian atas ini kalian ingin membuka sebuah aplikasi, maka kalian tinggal seret bagian bawah. Lalu di sini ada tulisan lainnya ya guys ya, semoga kebaca ya, karena saya nggak susah juga, biar nggak terlalu ribet lah gitu guys ya. Kalian lihat di sini ada tulisan aplikasi, kalian klik aja bagian aplikasi ini dan kalian ganti sesuai preferensi kalian. Contoh di sini saya ingin menggunakan Instagram guys. Kita klik bagian Instagram ini dan sekarang sudah terganti atau terubah menjadi aplikasi Instagram. Sekarang kita coba cek ya guys. Nah, sekarang sudah berubah menjadi aplikasi Instagram. Dan apabila kalian ingin mengganti semua ini, itu kalian lakukan aja berulang seperti yang sebelumnya guys ya. Saya contohkan sekali lagi. Kalian bisa lihat di sini akan saya ganti untuk membuka fitur kamera contohnya, dan kita lihat dan sekarang sudah terubah seperti itu guys. Jadi di sini fiturnya cukup serupa dan ya mirip tapi tak sama guys, serupa tapi tak sama maksudnya gitu guys ya. Dan juga begitu yang ada di Infinix Hot 10s ini, kalian bisa lakukan perubahan di bagian menu-menunya ini hanya dengan cara klik geser ini, lalu kalian klik aja bagian bawah ini, kalian tekan edit dan kalian bisa lakukan perubahan di bagian sini langsung guys ya, tanpa perlu kembali lagi. Dan ya ini yang saya bilang serupa tapi tak sama guys. Oke, sekarang lanjut ke fitur yang keempat ya guys ya, yaitu fitur aplikasi ganda yang mungkin ada di MIUI atau di UI-nya Xiaomi, dan juga fitur Xclone yang ada di UI-nya XOS yang dimiliki oleh Infinix. Sekarang saya beralih ke Infinix dulu guys. Nah, untuk mengaktifkannya juga cukup mudah. Sekali lagi kita kembali ke menu setting.
kita cari tambahan fitur dan kita klik aja yang di sini tertulis Xclone ya guys ya. Nah, kita klik dan kita aktifkan aja. Nah, tapi di sini untuk di UI-nya yang dipakai di Infinix yaitu menggunakan XOS itu memiliki keterbatasan ya guys ya. Jadi sudah dibatasi hanya ada 4 aplikasi ini yang bisa dipakai atau digunakan menggunakan diduplikat gitu ya guys ya. Jadi kalian bisa menggunakan 2 akun sekaligus dalam satu smartphone ini guys. Nah, kalau di MIUI itu kelebihannya dia bisa memiliki banyak aplikasi yang sudah didukung ya guys ya. Caranya juga cukup mudah, kalian geser aja di bagian menu bar atasnya ini, kalian kembali ke menu setting, lalu kalian cari yang namanya aplikasi guys. Nah, lalu kemudian kalian ketik lagi ke aplikasi ganda. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ini yang direkomendasikan yang sudah pasti bisa itu adalah Instagram dan Facebook, tapi kalian di sini juga masih bisa menambahkan beberapa aplikasi yang di sini terbacanya mendukung aplikasi ganda guys. Nah, kalian bisa lihat ya di sini saya nggak sengaja ngeklik ke aplikasi ganda dan seperti misalkan ada kita coba TikTok ya guys ya, kita tambahkan, kita hidupkan, maka di sini dia sudah aktif kayak gitu guys. Jadi kalian sudah langsung bisa menggunakan 2 akun sekaligus dalam satu smartphone kalian atau dalam satu smartphone Xiaomi kalian kayak gitu guys. Jadi lagi-lagi ini adalah fitur yang menurut saya serupa tapi tak sama tadi guys. Kita sekarang lanjut ke fitur yang kelima ya guys. Oke, di fitur yang kelima ini kita bakal ngebahas fitur yang menurut saya cukup penting dan diperlukan guys, yaitu fitur privacy guys. Kalau di MIUI itu ada yang namanya fitur ruang kedua, tapi kalau di fitur di menunya si Infinix ini dinamakan mode anak guys. Yang menurut saya ini adalah lagi-lagi fitur yang serupa tapi tak sama. Sekarang kita beralih dulu ke smartphone Xiaomi-nya guys ya. Nah, kita lihat untuk mengaktifkannya juga cukup mudah. Kita pergi ke menu setting lagi, tarik bagian menu bar atas ini. Lalu kita cari fitur spesial guys, dan kita klik aja di bagian ruang kedua ini. Nah, kita aktifkannya juga cukup mudah guys ya. Kita pergi ke ruang kedua. Sorry, saya tadi sudah mencoba mengaktifkan ya guys. Sekarang saya hapus dulu untuk menunjukkan ke kalian cara mengaktifkannya. Nah, sekarang saya sudah menghapus, saya akan dekatkan sedikit. Sekarang cara membuatnya itu cukup mudah. Kita klik hidupkan, kemudian kita klik lanjut guys. Nah, di sini kalian diberikan opsi 2 pilihan ya guys, saya mau menggunakan kata sandi atau menggunakan pintasan. Nah, jadi yang dimaksud itu seperti ini guys. Kalau misalkan kalian menggunakan kata sandi, nanti kalian akan diberikan 2 kata sandi ya guys ya. Yang satu untuk ke menu utama dan yang kedua adalah untuk menu ke ruang kedua ini guys. Tapi di sini saya hanya akan mencontohkan ke menggunakan pintasan aja ya guys ya. Jadi menggunakan icon kayak gitu guys. Nah, jadi kita lanjut. Sekarang kita lewati aja dulu. Oke, sekarang kita udah masuk ke menu ruang kedua. Kenapa ini adalah ruang kedua? Sekarang kalian perhatikan baik-baik ya guys. Sekarang saya bakal klik ini icon ganti guys untuk masuk ke menu utama guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini kita sudah kembali ke menu utama yang kita miliki guys. Nah, sedangkan untuk di mode anak ya guys yang ada di Infinix Hot 10s ini, caranya juga cukup mudah guys mengaktifkannya. Kalian tinggal perlu pergi ke menu setting, lalu kalian scroll cari yang namanya mode anak di bagian menunya ini guys. Nah, di sini kalian diberikan opsi juga untuk mengatur layar kunci, mau baik itu secara pola, pin ataupun kata sandi. Di sini saya akan menggunakan pola ya guys. Sekarang saya klik berikutnya, lalu saya masukkan kata sandi, saya masukkan lagi. Oke, setelah jadi maka di sini akan ada opsi juga untuk notifikasinya apabila sedang menggunakan fitur mode anak ini apakah akan ditampilkan atau enggak gitu ya guys ya. Jadi di sini saya memilih untuk tampilkan notifikasi tapi sembunyikan isi guys. Kita klik selesai dan kita sudah mengaktifkan mode anaknya. Sekarang cara menggunakannya itu juga cukup mudah guys. Kita cari aja di menu bar di sini. Nah, di sini ada icon atau simbol gambar anak dan tulisan mode anak ini, kita klik aja guys. Setelah gini, lalu kalian sudah bisa masuk ke mode anaknya.
Dan untuk keluar dari mode anak ini menggunakan password yang sudah kita masukkan tadi ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini di mode anak ini nggak bisa kalian kembali ke menu utama kita. Jadi kenapa saya bilang ini adalah menu yang cukup berguna, karena bisa aja smartphone kalian mau kalian pinjemin ke anak kalian kayak gitu guys ya. Jadi nggak terlalu mengganggu aplikasi utama di smartphone kalian begitu. Ya kayak gini saya contohkan untuk logotnya. Nah sekarang kita udah kembali ke menu utama kita guys. Oke, selanjutnya adalah fitur yang keenam ya guys ya, yaitu fitur untuk transfer file ke sesama smartphone atau sesama brandnya guys ya. Misalkan dari brand Infinix ke brand Infinix, ke brand Xiaomi ke brand Xiaomi juga guys. Mungkin beda tipe atau beda jenis gitu ya guys ya. Nah jadi sudah ada di aplikasi software bawaannya guys atau di UI bawaannya. Kalau di MIUI maaf guys dari Xiaomi ini sudah memiliki yang namanya aplikasi ShareMe guys. Kalian bisa lihat ya isinya seperti ini. Dan kalau di smartphone Infinix atau di brand Infinix itu sudah mempunyai yang namanya Xshare guys. Kalian bisa lihat di sini. Dan tampilannya cukup sama guys. Di sini difungsikan untuk mentransfer beberapa file. Contoh misalnya file aplikasi, lagu, foto ataupun video. Jadi kalian bisa menggunakan fitur ini untuk ke sesama smartphone dari brandnya tersebut gitu ya guys ya. Dan menurut saya ini cukup membantu banget ya guys ya, karena selain cepat dan mudah, dan yang kedua kalian nggak perlu download aplikasi pihak ketiga seperti ShareIt kayak gitu guys. Oke guys, berikutnya ke fitur yang ketujuh ya guys ya, yaitu fitur jendela mengambang. Sekarang kita beralih dulu ke smartphone Xiaomi nya guys ya. Nah, jendela mengambang yang ada di Xiaomi ini guys ya, atau di fitur jendela mengambang yang ada di smartphone Xiaomi ini, itu menurut saya kurang bagus ya guys ya, karena terbatas banget aplikasinya. Di sini yang saya tahu itu cuman bisa buka di aplikasi Google Chrome-nya ini guys ya. Contohnya untuk mengaktifkannya seperti ini. Kalian aktifkan aplikasi Google Chrome ya, kalian buka, lalu kalian pergi ke menu bar, kalian select aja dan cari di sini tulisannya jendela mengambang guys. Kalian klik maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi kayak kalian bisa meminimize aplikasi kedua gitu ya guys ya, dan kalian bisa beraktivitas di menu utamanya begitu guys. Nah cara menghilangkannya ini cukup mudah, kalian besarkan seperti ini, kalian tap and hold di sini, lalu kalian buang ke arah atas. Nah seperti itu. Nah sedangkan di bagian Infinix Hot 10s ini guys yang menggunakan UI dari XOS nya itu menurut saya cukup bagus ya guys ya, karena selain bisa digunakan di aplikasi lumayan cukup banyak ya guys ya. Kayak contoh di sini guys. Nah, saya bakal coba ya. Kalau di Xiaomi itu kita buka untuk aplikasi YouTube. Kita tes ya guys ya untuk jendela mengambang. Nah, di sini terbaca tidak ada aplikasi yang tersedia. Artinya di YouTube ini nggak bisa guys. Sedangkan untuk di Infinix Hot 10s ini bisa guys. Kita buka aplikasi YouTube ya guys. Dan caranya juga cukup mudah. Kalian hanya perlu mentap 2 kali di bagian fingerprint sensornya ini guys. Kita coba ya guys ya. Ini tampilan seperti ini dan saya bakal tap 2 kali di bagian sensornya ini. 1 2. Kurang cepat. 1 2. Nah, kalian bisa lihat sendiri guys. Aplikasinya atau fitur jendela mengambangnya itu jadi berfungsi kayak gini guys. Nah, saya nggak tahu apakah di fitur jendela mengambang di Xiaomi ini juga bisa disetting seperti ini, karena saya belum nemuin dari tadi cara mengaktifkannya untuk di beberapa aplikasi. Tapi yang jelas di Infinix Hot 10s ini sudah disediakan ya guys ya. Dan untuk menghilangkannya juga cukup mudah guys ya. Kalian tinggal tap aja, dia akan lebih membesar dan kalian close aja seperti ini guys. Nah, untuk mengecek aplikasi apa aja yang bisa digunakan untuk jendela mengambangnya, kalian klik aja di tampilan setting ya guys. Lalu ke tambahan fitur, lalu kalian cari di bagian belakang guntur ini guys. Kalian klik, maka kalian bisa lihat di sini ya. Nah, untuk mengaktifkannya, kalian lihat di sini. Nah, itu. Sekarang saya kasih lihat aplikasi yang didukung guys. Nah, cukup banyak kan guys, ada YouTube, video, WhatsApp, bahkan game PUBG Mobile guys. Cuman ya sayang dan anehnya guys ya, padahal smartphone ini adalah punya kolaborasi dengan Mobile Legends.
Tapi kenapa fitur jendela mengambangnya bukannya ada untuk game Mobile Legends ya, melainkan malah PUBG-nya. Sedikit lucu ya guys ya, tapi nggak masalah. Lalu aplikasi Instagram, Chrome, Calendar, Facebook, dan Boomplay guys, yang menurut saya ini udah cukup lumayan banget berfungsi dan berguna ya guys ya. Nah, kalian bisa cek lagi sekali lagi ya guys, saya contohkan. Nah, kalian bisa lihat di sini saya buka aplikasi Instagram, saya coba untuk klik jendela mengambang di HP Xiaomi, dia nggak bisa guys ya, tidak ada aplikasi yang tersedia. Sekarang saya akan aktifkan di smartphone Infinix Hot 10s nya nih guys. Kita buka aplikasi Instagram, kita tap lagi bagian sensor sidik jarinya 2 kali, maka dia akan mengecil seperti ini. Mantap bukan? Nah, sekarang kita berada di bagian terakhir ya guys ya, ke fitur yang ke-8 dari kedua smartphone ini yang menurut saya serupa dan ya bisa dibilang ini hampir sama lah guys ya, yaitu fitur layar split guys. Di kedua smartphone ini juga memiliki fitur layar split yang menurut saya sangat berguna juga guys. Tapi di fitur ini, di fitur terakhir ini, di fitur ke-8 ini, fitur layar split, menurut saya si Xiaomi ini bisa lebih unggul karena dia bisa menggunakan shortcut. Maksud saya shortcut untuk menggunakannya, jadi nggak perlu ketampilan recent apps seperti ini guys ya. Contohnya seperti ini guys, kalau misalkan kalian buka aplikasi Google Chrome dan juga aplikasi YouTube di HP Xiaomi ya guys ya, kalian perlu tinggal klik tombol ini guys untuk membuka recent app, lalu kalian tahan bagian ini, akan muncul seperti ini, kalian klik aja tombol yang ada di tengah ini guys. Nah, maka akan seperti ini. Sekarang kalian tinggal pilih aja menu apa yang ingin kalian buka untuk di jendela yang kedua. Di sini saya akan pilih YouTube. Maka tampilannya akan terbagi dua seperti ini guys. Ya, kalian bisa lihat ya. Nah, dan hal ini juga bisa diaktifkan menggunakan shortcut dari tombol bagian ini guys. Caranya cukup mudah juga. Sekarang kita kembali ke menu awal. Sekarang kita cari ke menu setting guys. Kembali ke menu setelan tambahan, lalu kita pilih pintasan tombol guys. Nah, di sini kemudian kita pilih tulisan buka layar split ini guys ya, kita pilih, dan di sini ada beberapa opsi dan kita pilih tekan tombol beranda, menu, atau kembali. Nah, berhubung ini ada tombol kembali guys, kita pilih ke tombol kembali yang akan mempermudah kita dalam penggunaannya guys ya, tanpa membuka tampilan recent apps kayak gini guys. Kalian bisa lihat ya, untuk menggunakannya cukup mudah. Kalian buka aja aplikasi YouTube, contoh di sini kita tahan kayak gini guys. Nah, maka dia akan otomatis membagi layarnya seperti ini. Sekarang kita pilih Google Chrome. Jadi lebih mudah dan simple guys. Nah, sedangkan untuk di Infinix Hot 10s guys, itu hanya bisa digunakan kalau kalian buka di menu recent apps-nya kayak begini guys. Jadi nggak ada shortcut yang bisa ditunjukkan oleh Xiaomi dengan MIUI-nya tadi. Contohnya seperti ini untuk di Infinix Hot 10s guys. Kita buka aplikasi YouTube. Kemudian kita buka juga aplikasi Google Chrome guys. Nah, setelah seperti ini caranya juga cukup mudah ya. Menurut saya ya lumayan mudah lah ya, nggak terlalu susah gitu guys ya. Kita klik aja bagian menu recent apps ini. Nah, kalau di bagian MIUI-nya Xiaomi tadi itu kita perlu tap dan hold ya guys ya, untuk memunculkan tampilan garis dua ini guys ya, kotak ada dua ini, untuk bisa membagi atau membuat tampilan jadi layar split. Tapi kalau di Infinix ini kita hanya perlu menekan tombol recent apps ini dan kita klik bagian atas ini guys. Sorry, nggak pencet. Nah, jadi seperti itu, dan sekarang kita pilih YouTube. Ya, di sini sekarang sudah berjalan aplikasinya atau fitur layar splitnya dari smartphone Infinix Hot 10s-nya. Yang kekurangannya itu tadi guys, nggak ada settingan atau setelan untuk lebih mempermudah lagi dengan cara tap and hold di bagian tombol tray-nya ini guys ya. Itu aja sih menurut saya kekurangan dari fitur layar split yang ada di Infinix Hot 10s ini. Tapi paling enggak untuk fiturnya itu memiliki fitur yang serupa tapi tak sama guys. Ya, jadi gimana nih guys? Video ini apakah cukup bermanfaat buat kalian? Tulis di kolom komentar ya.
Dan saya rasa cukup sampai di sini dulu aja video kali ini saya buat. Mohon maaf apabila durasinya sedikit lama ya guys ya, karena saya nggak bisa mengontrol itu. Tapi paling nggak saya coba untuk menjelaskannya sedetail mungkin supaya kalian bisa memahami isi dari videonya guys ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol like-nya. Dan kalau kalian nggak suka, dislike aja video ini. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys.